Oke, siap. Terima kasih. Siap, Assalamualaikum monggo. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu kami, Bapak Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik. Yang terhormat Ibu Dr. Nini Fajar Puspita. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Mbak Tasya Adelia, saya sendiri Dedi Hartanto, dan ada Mas Sultanto Hermawan. Kami akan menyajikan presentasi proyek kami yang berjudulkan Pemanfaatan Design Thinking untuk pemodelan bisnis baru, studi kasus pengembangan aplikasi PAN Mobile melalui analisis voice of customer, service quality, dan value proposition design. Oke, ntar ada sedikit kendala. Ya, abstrak dalam penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan ide inovasi produk baru berupa stasiun air minum isi ulang berbasis aplikasi PAN Mobile yang kami sebut sebagai Sambel dengan menggunakan pendekatan design thinking. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi bagaimana mengidentifikasi kebutuhan dan pain points pengguna aplikasi PAN Mobile terkait fasilitas air minum di tempat umum, menilai kesenjangan antara kualitas layanan yang ada dengan harapan pengguna, serta mengembangkan dan mengintegrasikan fitur stasiun air minum isi ulang ke dalam aplikasi PAN Mobile sehingga bisa memenuhi kebutuhan pengguna dan memberikan nilai tambah. Terus kemudian metode yang digunakan penelitian ini itu bisa mencakup analisis voice of customer atau VOC dan serve qual untuk mengidentifikasi kebutuhan harapan dan pain point pengguna, serta value proposition design atau VPD untuk mengembangkan proposisi nilai yang sesuai. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah solusi yang inovatif yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna, mengatasi masalah yang diidentifikasi dan memberikan nilai tambah bagi pengguna aplikasi PAN Mobile. Tujuannya adalah sehingga dapatkan kepuasan sendiri untuk pengguna PAN Mobile itu, kemudian memperluas jangkauan pasar dan menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi pengguna dan PT PAN Persero melalui pengembangan produk secara ulang integrasi dengan aplikasi PAN Mobile. Nah, sedikit ini adalah overview yang akan kami sampaikan dari latar belakang, tujuan penelitian, perumusan masalah, dasar teori, metodologi penelitian, analisis dan pembahasan, kesimpulan, rekomendasi, dan terakhir adalah referensi. Nah, kami berangkat dulu dari latar belakang. Bagaimana sih kami berangkat mengembangkan penelitian ini? Pada saat ini di era digital, penggunaan aplikasi mobile itu semakin meningkat dengan banyaknya penduduk yang memiliki ponsel. Salah satunya itu adalah aplikasi PAN Mobile yang dimiliki oleh PT Pln Persero untuk memberikan berbagai kemudahan layanan kelistrikan. Nah, tantangan yang utama yang ada itu adalah bagaimana caranya memberikan nilai tambah pada aplikasi ini agar nantinya aplikasi ini dapat menjadi super app. Salah satu caranya itu adalah dengan mengembangkan sebuah bisnis yang memang banyak digunakan oleh pada masyarakat umum. Berdasarkan data statistik BPS tahun 2022, bahwa bisnis yang sebagai konsumsi nasional keempat terbesar itu adalah pada bisnis konsumsi air minum. Sehingga kami memfokuskan untuk mengembangkan sebuah unit bisnis baru yaitu menyediakan layanan penyediaan air minum isi ulang. Diharapkan nanti bisa memberikan nilai tambah dan bisa memberikan pendapatan dari bentuk beyond KWH. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi kebutuhan dan pain point pengguna terkait kualitas air minum di tempat umum, kemudian menilai kesenjangan antara kualitas layanan yang ada saat ini dengan harapan pengguna. Terus kemudian mengembangkan dan mengintegrasikan fitur stasiun air minum isi ulang ke dalam aplikasi PAN Mobile untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan memberikan nilai tambah. Perumusan masalahnya itu adalah masalah yang ini dipecahkan itu mencakup identifikasi kebutuhan penggunanya itu sendiri, kemudian penilaian kualitas layanan yang air minum sudah tersedia di tempat umum, kemudian pengembangan fiturnya bagaimana, serta terakhir adalah perancangan model bisnis yang berkelanjutan. Dasar teori. Kami menggunakan pendekatan voice of customer untuk menangkap kebutuhan, harapan, preferensi, dan pengalaman dari pengguna itu sendiri. Di mana VOC ini adalah proses untuk mengumpulkan informasi langsung dari pelanggan tentang pengalaman mereka terhadap produk atau layanan. Dalam hal ini adalah air minum yang tersedia di tempat umum itu sendiri. Nah, VOC itu terdiri dari beberapa tahapan, yaitu mengumpulkan data, memprioritaskan kebutuhan, menginterpretasikan data, dan terakhir ada mengimplementasikannya itu sendiri. Di dalam VOC, pertanyaan itu mencakup adanya kebutuhannya seperti apa, harapannya seperti apa, preferensi, dan pengalaman pelanggan. Nah, selain VOC, kami juga menggunakan metode analisis SwiftQual. Nah, SwiftQual ini adalah untuk mengukur kualitas layanan berdasarkan persepsi gap antara harapan dan pengalaman pelanggan. SwiftQual ini melibatkan penilaian ada 5 dimensi, yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Dalam model ini membantu mengidentifikasi area mana sih yang memerlukan perbaikan dalam kualitas layanan.
Nah, selain itu, kami juga menggunakan metode analisis VPD atau Value Proposition Design untuk merancang dan mengkomunikasikan antara proporsi nilai tambah dan juga dengan pada pelanggan yang terkait dengan customer profile itu sendiri. VPD ini adalah pelengkap dari bisnis model Canvas yang nanti akan kami gambarkan, yang fokus pada pemahaman kebutuhan pelanggan dan bagaimana produk atau layanan dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Langkah-langkah dalam VPD itu meliputi identifikasi segmen pelanggan, merancang value map, memetakan kesesuaian antara customer profile dan value map. Nah, kemudian kami juga menggunakan bisnis model Canvas ini digunakan menggambarkan komponen bisnis seperti nilai perusahaan, pelanggan, keuangan dalam satu kanvas besar. Nah, ini memang memang sangat diperlukan bagaimana kami nanti akan merancang layanan bisnis baru ini, yaitu penyediaan sustainable ulang, apakah sudah sesuai atau ada diperlukan modifikasi terhadap bisnis model Canvas plan mobile yang ada saat ini. Selain itu, dalam metode perancangan ini kami juga menggunakan metode design thinking, yaitu sebuah ilmu yang menggunakan metode untuk mencocokkan antara kebutuhan manusia dengan strategi teknologi dan bisnis menjadi nilai pelanggan atau added value dan peluang pasar. Proses design thinking ini dia mencakup adanya proses pertama itu ada empathize, yaitu mengenali permasalahan pengguna dengan mengamati perilaku mereka, interaksi melalui wawancara, dan mengalami langsung apa yang dialami pengguna. Setelah itu, merumuskan masalah dalam tahapan define, itu kemudian masalah yang dihasilkan itu adalah beberapa alternatif desain yang kemudian diwujudkan dalam konsep yang diajukan pada pengguna. Nah, di sini ada proses ideate, yaitu yang sudah kita merancangkan, dan kemudian ada proses prototype, yaitu perwujudan dari ideate itu berbentuk fisik, aktivitas, ataupun objek yang gak terlalu kompleks pada tahapan awalnya. Nah, tujuan dari prototype ini adalah identifikasi solusi terbaik yang kira-kira bisa dibutuhkan pada dalam 3 tahap pertama ini. Dan tahap terakhir adalah pengujian atau tes yang kita kumpulkan umpan balik daripada pelanggan itu, kemudian adanya kritik, terus kita akan lakukan perbaikan. Nah, terakhir ini adalah fitur utama plan mobile. Jadi, plan mobile ini banyak sekali fitur kegunaannya. Dia ada layanan kelistrikan, internet, perbaikan, SPKLU. Nah, di dalam bisnis model Canvas-nya ini dia sudah menggunakan adanya metode pembayaran e-cash, kemudian adanya promo-promo dan juga bisa diketahui lokasinya secara online melalui Google Maps. Ini adalah model Canvas dalam aplikasi plan mobile. Nah, disinilah kita yang akan melakukan modifikasi dari semua value proposition yang ada ini, mana yang kemudian kira-kira cocok. Tahapan pertama di metodologi penelitian ini adalah empathize, yaitu kita di sini akan mendapatkan pain point customer dengan salah satu metode yang sudah dijelaskan tadi, yaitu voice of customer. Yang kedua adalah define, yaitu untuk mengukur kesenjangan kita menggunakan metode circle atau service quality. Kemudian yang ketiga ada ideate, yaitu kita akan menggunakan business model Canvas baru. Kemudian yang keempat kita akan bandingkan dengan value proposition design atau VPD. Kemudian yang kelima ada tes atau prototype dan implementasi. Untuk tahap kelima ini tidak dilakukan dalam penelitian ini. Jadi kita hanya sampai ke tahap keempat. Nah, untuk profil responden sendiri pada penelitian kali ini itu akan dibagi ke beberapa. Jadi pertama jika dilihat dari segi demografinya, responden kita itu usianya bervariasi mulai dari 18 tahun sampai dengan 45 tahun, jenis kelamin laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 70-30, pendidikan S1, S2, dan S3, kemudian status pekerjaan dibedakan berdasarkan pekerja kantoran dan wirausaha. Kemudian dari segi intensitas penggunaan aplikasi PLN Mobile kita bagi ke harian, mingguan, dan juga bulanan. Kemudian dalam segi kebiasaan konsumsi air terbagi menjadi air galon, air mineral kemasan, dan juga filter air di rumah untuk sumber air minum sadari. Kemudian untuk intensitas atau frekuensi penggunaan fasilitas air di tempat umum ada sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. Untuk lokasi sendiri tersebar mulai dari Jakarta Barat, Selatan, Timur, dan Utara. Nah, ini metode yang pertama, yaitu VOC atau Voice of Customer. Tujuannya adalah untuk menangkap kebutuhan, harapan, preferensi, dan juga pengalaman pengguna. Nah, metode yang kita gunakan di penangkapan VOC ini adalah menggunakan survei. Kita susun 19 pertanyaan dengan data kualitatif dan juga kuantitatif. Kita sebarkan langsung ke pengguna. Untuk jenis pertanyaannya atau jenis jawabannya itu ada beberapa. Ada yang open-ended, ada yang memberikan skala 1-5, kemudian ada juga yang memberikan pilihan ya atau tidak. Nah, di VOC ini kita berikan pertanyaan yang bisa mencakup
VOC itu sendiri, mulai dari kebutuhan, keinginan, harapan, persepsi, pengalaman, sampai dengan willingness to pay. Berikutnya, kita juga menggunakan metode SERVQUAL atau service quality. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan 19 tadi, kita bagikan ke 5 dimensi yang sudah dijelaskan Pak Adi tadi. Jadi ada tangible, reliability, responsiveness, assurance, empathy. Nah, di 19 ini akan kita bagi ke dimensi-dimensi tersebut. Metode berikutnya yaitu Value Proposition Design atau VPD, di mana tujuan dari metode ini adalah mengembangkan proposisi nilai, di mana nilai tersebut bisa sesuai dengan kebutuhan dan juga harapan dari pengguna. Metodenya dengan menggunakan Value Proposition Canvas, jadi untuk memetakan segmen pelanggan, kemudian kita bisa mengidentifikasi masalah juga, dan kemudian dari situ kita bisa mengembangkan produk atau layanan yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan secara efektif. Berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Tasya. Terima kasih. Analisis dan pembahasan itu ada empatis menggunakan voice of customer. Dari hasil survei kepada 50 responden untuk pelanggan PLN Mobile itu menghasilkan keinginan pelanggan berdasarkan beberapa dimensi. Hasil survei tersebut kemudian dicoba diukur menggunakan SERVQUAL dan ternyata terdapat kesenjangan besar di mana paling besar adalah kesenjangan atas assurance kualitas air minum yang saat ini sudah ada di tempat umum. Untuk itu memang diperlukan bisnis air minum isi ulang ini. Next, Mbak. Kemudian pada tahap IDEAT, peneliti mencoba merancang sebuah stasiun air minum yang ada pada gambar sebelah kiri, produk desain, dan alur kerjanya terbagi menjadi dua mode, yaitu mode pengoperasian dan mode maintenance. Next, Pak. Dari peneliti mencoba membandingkan IDEAT yang telah disusun dan dituangkan dalam value proposition canvas untuk kemudian dibandingkan dengan customer profile, apakah poin customer sudah dapat terjawab semua dari value proposition-nya. Kemudian ini berikut BMC Sambal dapat dilihat. Next, Pak. Untuk kesimpulan itu analisis voice of customer ditemukan bahwa pengguna PLN aplikasi mobile menginginkan akses mudah fasilitas air minum bisa pakai di tempat umum yang bersih dan aman. Untuk analisis SERVQUAL menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara harapan pengguna dan kualitas layanan saat ini. Kemudian dengan menggunakan value proposition design, dikembangkan proposisi nilai baru sesuai dengan kebutuhan pengguna, yaitu stasiun air minum isi ulang yang terintegrasi dengan aplikasi PLN Mobile. Untuk selanjutnya, bisnis model Canvas yang diusulkan untuk produk ini mencakup elemen seperti segmen pelanggan, proposisi nilai, saluran distribusi, hubungan pelanggan, sumber pendapatan yang bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi pengguna dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Rekomendasinya yang pertama ada peningkatan fasilitas air minum di tempat umum, memastikan kualitas air yang tinggi dan kemudahan akses, kemudian mengintegrasikan fitur stasiun air minum isi ulang ke aplikasi PLN Mobile, termasuk fitur seperti peta lokasi, notifikasi ketersediaan air, laporan kualitas air, kemudian mengembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk mempromosikan fitur baru kepada pengguna PLN Mobile dan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan kualitas layanan dan kepuasan pengguna terus meningkat.
Untuk referensinya dapat dilihat sebagai berikut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.